Cerita diawali dengan memperlihatkan Don yang sedang berada di negara Thailand untuk melakukan transaksi bubuk terlarang dengan para koleganya, namun tanpa Don sadari, koleganya tersebut datang bukan untuk melakukan transaksi, melainkan berniat menghabisinya. Alasannya akan mendapat legalitas di Eropa, dengan kematian Don yang menjadi syarat utamanya. Ya, bukannya tiwas, Don malah mampu membalikkan keadaan dengan berhasil menghabisi si kolega serta semua anak buahnya. Bahkan ia masih bisa melarikan diri ke Malaysia. Beralih ke negara Malaysia, kita akan diperlihatkan dengan Roma yang kini sudah menjadi bagian dari Interpol, di mana ia diminta oleh Malik yang notabene adalah atasannya sendiri agar menyelidiki kasus yang masih berkaitan dengan Don setelah beberapa tahun lalu berhasil melarikan diri. अब वो तुम्हारी responsibility है, and I know you will do it. Belum saja air udah si Malik kering, mereka dikejutkan dengan kehadiran Don yang ujuk-ujuk berada di kantor Interpol, sehingga tanpa pikir panjang, Malik langsung membawa ke ruang interogasi untuk dimintai beberapa keterangan. Absolute immunity. Entah apa yang sedang Don rencanakan, ia lebih memilih menyerahkan diri daripada harus membantu polisi dalam menangani kasus maraknya peredaran bubuk terlarang di seluruh dunia, karena Don berpikir jika pihak Interpol dan polisi tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun terhadapnya. शायद इस वक्त जेल जाने में ही मेरा फायदा है. Kehadiran Don tentu membuat gejolak dari para napi yang ada di lapas karena mereka mengetahui seperti apa kelicikan dari seorang Don termasuk Fardan yang masih menyimpan dendam atas insiden beberapa tahun lalu dan mengirim salah satu anak buahnya untuk menghabisi Don. Selesai dengan urusan tersebut, Don lekas menghampiri Fardan untuk membuat sebuah kesepakatan. Sempat terjadi keributan antara mereka berdua karena Fardan sudah sangat dibuat kesal oleh Don yang telah menjebloskannya ke penjara. Namun meski begitu, rupanya Don berencana untuk membebaskan Fardan dari dalam penjara dengan harapan dapat membantunya dalam melakukan misi pencurian. Don! Go on. मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराने आया हूँ. Rencana yang disusun Don simple. Ia meminta Fardan agar menuruti semua yang diucapkannya, yaitu mengambil sebuah obat yang telah disimpan ke dalam karung persediaan makanan para napi. Kemudian, mereka tinggal menunggu sampai pengacaranya tiba di lapas karena ada satu lagi barang yang dibutuhkan. Setelah semua barang terkumpul, tugas Fardan hanya mencampurkan obat tersebut agar semua napi mengalami keracunan dan mereka pun bisa melarikan diri dengan menyamar menjadi petugas kesehatan. Setelah berhasil melarikan diri, Don ditemani pacarnya bernama Ayesa. Ini parasnya mengajak Fardan ke sebuah klub malam membahas mengenai sebuah kotak deposito terletak di sebuah bank swasta milik mantan bos besar mereka berdua, di mana Don menanyakan keberadaan kunci kotak tersebut kepada Fardan yang mengetahui apa isi di dalamnya dan memutuskan pergi ke Swiss untuk mengambil barang yang dimaksud. सुधा जितनी जल्दी हो सके तुम ज्यूरिख पहुंच जाओ. Setibanya di negara Swiss, Don dijemput oleh Ayesha yang mengantarkannya menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Don sempat membahas mengenai seorang presiden bank sentral di Jerman bernama Fabian Kohl. Diketahui Kohl ini awalnya bukanlah orang yang dipilih menjadi presiden bank sentral, namun karena tak ingin posisi presiden diambil alih oleh orang lain, dia pun memutuskan untuk menghabisi saingannya sendiri. कार एक्सीडेंट कोल ने करवाया था. Yang menarik adalah Singhania, mantan bos besar Don, juga terlibat dalam kejadian ini. Namun dia ternyata sudah lebih dahulu merekam percakapan antara dirinya bersama dengan tangan Kohl, di mana kali ini Don berinisiatif memanfaatkan orang bernama Diwan selaku wakil presiden dari bank sentral untuk memeras sosok Kohl. मैं दीवान की मदद से वो करेंसी सेंटर लूटने वाला. Disinilah Don baru mengungkapkan rencananya yang ingin mencuri cetakan uang yang ada di dalam bank sentral, sekaligus menjaga agar Kohl dan Diwan tidak terekspos media. Bahkan Don akan memanfaatkan keberadaan Diwan dalam menghancurkan pusat mata uangnya secara langsung. तब तक कैसे कहूँ? We'll be billionaires. Sementara itu, Roma baru saja tiba di Swiss dan mendapatkan telepon dari Malik yang memberi kabar mengenai keberadaan Don serta Fardan di negara ini, di mana Roma diminta untuk datang ke acara penggalangan dana amal agar dapat bertemu dengan seorang direktur intelijen. Okay, sir. Thank you. Tepat saat acara pelaksanaan penggalangan dana amal yang berada di kota Berlin, Roma lekas menghampiri direktur intelijen atas permintaan dari Malik, yang di sana ia melihat Diwan selaku wakil presiden bank sentral memberikan sambutan kepada para tamu undangan. Di saat yang bersamaan, Don ditemani kekasihnya juga datang ke acara amal ini demi bisa bertemu dengan Diwan dan menyamar menjadi orang asing. Cerdiknya, Don melihat Roma dan mencoba mengalihkan perhatian dengan cara mengajaknya berdansa, sambil sesekali memperhatikan kekasihnya yang berhasil menyimpan sebuah ponsel di saku milik si Diwan.
Sadar jika orang yang berdansa dengannya adalah Don, Roma dengan cepat berlari mencari kemana orang itu pergi. Di satu sisi, Diwan mendapat panggilan dari Don yang memberikan rekaman video percakapan antara dirinya dengan Singhania. Hingga akhirnya, Don meminta Diwan agar menemuinya secara langsung dan membawa pergi dari acara amal ini. बाहर एक काली गाड़ी खड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर BIU 103, तुम्हारे पास 2 मिनट। Di sana Don mengancam akan menjebloskan Diwan serta Ko ke dalam penjara jika dirinya tidak mendapat informasi mengenai jalan masuk menuju ke lorong bawah tanah Bank Sentral. Dengan batas waktu yang sudah ditentukan, tak lama Don melihat Roma sedang berusaha mengejarnya sehingga di tengah kejar-kejarannya masih berlangsung, Don lebih dulu menurunkan Diwan tepat di bawah kolong jembatan, sementara dirinya akan terus berlari dari kejaran Roma sampai dirinya bisa lolos. Bebas dari Don, Diwan langsung menghampiri Cole untuk memberitahukan terkait permintaan Don. Tak ingin bisnisnya hancur di tangan orang lain, Cole meminta Diwan menemui orang bernama Jabar yang dikenal merupakan sosok sangat kejam dan siap menghabisi semua orang termasuk Don. 5 मिली नीरो आधा भी आधा जब उसका कटा हुआ सल्ला कर दूंगा आपको। Saat sedang berada di rumah, Don dihampiri oleh Fardan yang membahas mengenai sistem keamanan bank sentral yang dikenal sangat ketat, di mana Don berniat merekrut seorang hacker agar dapat meretas sistem keamanan di bank tersebut. रिलैक्स बता, एक लड़का है जो इस काम के लिए परफेक्ट। Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang hacker bernama Samir menemui Don untuk membahas mengenai sistem keamanan bank sentral. Ia diminta mengendalikan seluruh sistem keamanan supaya Don bisa dengan leluasa keluar masuk dari sana. Awalnya Samir menolak rencana tersebut, namun ketika Don mengatakan tentang data pencurian yang telah dilakukannya, Samir pun memutuskan untuk langsung bergabung ke dalam kelompok tersebut. आई कांट, कोई सबूत नहीं तो कोई गुनहगार नहीं। Sementara itu, Roma melakukan investigasi tentang siapa orang yang dibawa Don serta kapan dia menurunkannya, karena diketahui beberapa menit setelah pengejaran si penumpang sudah tidak bersama dia lagi. इसका मतलब कि जो आदमी डॉन के साथ था वो यहाँ टीयरगार्टन स्ट्रासा। Di sisi lain, Don kembali menelpon Diwan menanyakan tentang informasi tentang sistem keamanan yang ada di Bank Sentral untuk kemudian memintanya datang ke wilayah Berlin tanpa Don sadari jika Diwan sudah bekerja sama dengan Jabar yang berencana menghabisinya tepat di lokasi transaksi. Singkat cerita, esok hari pun cedem. Don menghubungi Diwan agar menaiki sebuah bus dan menyerahkan barang yang dimintanya, sekaligus menjelaskan semua detail tentang bangunan sentral yang mana transaksi itu diikuti oleh sosok Jabar dan anak buahnya. थैंक्स सर। Sadar jika dirinya sedang dibuntuti, Don berusaha mengalihkan perhatian Jabar CS dengan masuk ke dalam gedung dan naik ke lantai paling atas dan melompat dari gedung tersebut agar dapat melarikan diri dari sana. Tak lama sampailah Jabar di tempat pembuangan mobil yang sudah dipasangi jebakan oleh Don. Yang di situ Don rupanya sudah mengetahui rencana yang telah disusun oleh Diwan untuk kemudian ia menawarkan kerjasama kepada Jabar dalam aksi pencurian yang akan dilakukannya. मेरे ख्याल से तुम्हें अपना इरादा बदलना पड़ेगा। Dengan bergabungnya Jabar, terjadi sedikit gesekan antara Don serta Fardan yang sedikit menentang keputusannya dalam memasukkan Jabar. Namun meski begitu, Don tetap teguh pada keputusannya karena berencana untuk menjadikan Jabar sebagai umpan agar mereka bisa keluar dengan mudah dari Bank Sentral. यही अब्दुल जब्बार हमारे लिए TCB से बाहर निकलने का। Malam harinya Don kembali menghubungi Diwan karena telah memberikan kaset palsu kepadanya, di mana Don rupanya sudah mengirim Ayesa ke rumah Diwan untuk mengambil kaset berisi informasi yang sangat Don butuhkan saat ini. I've got it. Roma sendiri baru mengetahui jika orang yang bersama Don adalah Diwan yang talin wakil presiden Bank Sentral, di mana kali ini Roma harus menyelidiki apa yang sedang direncanakan oleh Don karena telah berani melibatkan nama Diwan ke dalam aksinya. लेकिन वो डॉन के साथ गाड़ी में क्या कर रहा था? यही तो पता लगाना है। Setelah informasi didapat, Don CS langsung membahas mengenai sistem keamanan Bank Sentral yang berhasil diidentifikasi oleh Samir. Namun meski Samir bisa mengendalikan semua komputer, ia dibuat kesulitan karena tidak mampu mengakses berangkas yang menyimpan cetakan uang. अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अलावा बाकी सारी चीजें मेरे कंट्रोल में आ सकती हैं। Bukannya itu saja, Samir juga menjelaskan jika mereka harus tetap waspada dengan berangkas tersebut karena di dalamnya sudah disimpan gas beracun yang dapat membuat pingsan orang yang menghirupnya, serta sebuah sistem keamanan yang bisa aktif jika saja ada orang yang menginjak lantainya. इस चेंबर में केमिकल गैस ऑटोमेटिकली रिलीज होगी।
Saat semua rencana sudah tersusun rapi, kini Don CS langsung bergegas mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan dalam aksi pencurian kali ini. Hingga di persiapan akhir, Don meminta Fardan untuk mengambil sidik jari milik salah satu orang penting di bank sentral. Tanpa Don sadari, rupanya Jabar dan Fardan berencana menghabisinya sesaat cetakan uang itu berhasil didapatkan karena Fardan berpikir jika Don bisa saja mengorbankan nyawa mereka berdua demi keuntungan pribadinya. Tú me haces sentar en el club. Besoknya, Don CS langsung bergerak menuju ke bank sentral untuk melakukan pencurian besar-besaran. Semua anggota bergerak sesuai instruksi yang sudah diberikan dan mulai mengambil posisi masing-masing. Hallo? Guten Tag, Ihre Ausweise bitte. Sementara itu, Don bergerak menuju ke ruang bawah tanah sesuai arahan dari Samir yang bekerja di balik layar. Sambil memasang beberapa peledak, Don secara tidak sengaja membuat sedikit suara ketika dirinya naik ke lift yang kebetulan Roma dan anggota polisi berada di dalamnya. Namun beruntung, mereka tak begitu menghiraukannya yang membuat Don berhasil sampai di area toilet. Di saat yang bersamaan, Roma juga datang ke bank sentral demi mengetahui keberadaan Diwan setelah acara penggalangan amal dilaksanakan. Samir sendiri sempat mengelak jika dirinya tak pernah bepergian kemanapun. Dan tepat saat Roma berikut para anggota Interpol keluar dari dalam gedung, tiba-tiba ya, ledakan pun terjadi yang membuat semua orang panik dan berhamburan keluar dari dalam bank. Situasi ini dimanfaatkan oleh Jabar CS yang menyamar menjadi pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam gedung. Ia juga menghabisi sebagian petugas keamanan yang berada di ruang CCTV sambil memasang beberapa bahan peledak. Bukan hanya itu, Jabar CS juga menghabisi salah satu petugas keamanan yang menjaga area brankas dan meminta satu petugas lagi agar membukakan pintu, hingga ia meminta anak buahnya untuk menyeret sebagian orang yang terjebak di dalam gedung yang akan dijadikan sebagai tawanan. Ledakan barusan membuat seluruh anggota polisi sempat mengepung lokasi kejadian untuk berjaga-jaga kalau terjadi hal yang tak diinginkan, serta para wartawan yang juga ikut hadir dan ikut nimbrung demi mengetahui situasi di area sekitar bank sentral. Setelah para anggota berhasil masuk, Don meminta Samir agar memastikan semua lampu yang ada di gedung dan menggantinya dengan lampu darurat. Tak sampai di situ, Don kemudian menghubungi Roma dan memintanya agar menarik semua serangan dari sekitar gedung jika tak ingin lagi ada ledakan susulan. Namun karena salah satu anggota polisi menganggap itu hanya gertakan saja, sehingga ledakan barusan membuat para petugas polisi mundur dan memikirkan strategi berikutnya, sementara Don langsung menghampiri anggotanya yang akan segera meledakkan pintu masuk ke dalam brankas penyimpanan cetakan uang dan menunggu sampai gas beracun itu sudah tidak aktif. Tak lama setelah gas beracun itu hilang, Don lekas pergi menuju ke brankas untuk mengambil cetakan uang yang ada di dalamnya. Namun ketika Don berhasil mengamankan barang tersebut, salah satu anak buah Jabar menjatuhkan sebuah barang yang menyebabkan alarm keamanan aktif dan hampir saja membuat Don terkurung. Satu lagi masalah muncul ketika Don berhasil mendapatkan cetakan uang itu, yakni Fardan serta Jabar yang sedari awal bekerja sama untuk menghabisinya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan kecerdikan Don yang berhasil menipu mereka dengan mengatakan jika Samir tidak bisa mengakses aliran listrik yang ada di area brankas yang ternyata बिहार समीर ने कहा था कि वो इस वॉल की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। झूठ कहा था उसने। Lolos dari Jabar dan Fardan serta anak buahnya, Don pergi ke salah satu gudang demi menemukan sebuah kardus yang sebelumnya pernah Ayesa kirim, yang di dalamnya terdapat tabung oksigen serta glow stick. Tak lama, muncullah dua orang anak buah Jabar yang langsung Don habisi. Setelah berhasil melarikan diri, Don lekas menghampiri Samir yang sudah menunggunya untuk pergi. Namun karena Samir telah melapornya ke pihak polisi, Don pun harus pasrah ditangkap oleh para petugas polisi yang langsung mengepungnya. Disinilah Don mengungkapkan jika penyerangan yang terjadi di bank sentral bukan semata-mata rencananya, melainkan rencana dari si Fardan. Bahkan ia juga mengatakan jika Jabar CS bekerja sama atas perintah dari Fardan. मतलब ये कि अब उन पर प्रधान का हुक्म चलता है। Tak lama Malik mendapat telepon dari Fardan yang mengancam akan menghabisi para sandera jika polisi tak menyediakan sebuah helikopter untuk mereka melarikan diri. Namun karena Malik tak ingin membantunya, Fardan pun meminta Jabar agar menembaki para tawanan.
Fardan! Karena tak ingin ada banyak korban berjatuhan, Roma menghampiri Don untuk menanyakan bagaimana cara dirinya bisa melarikan diri dari gedung sekaligus meminta bantuannya. Tapi karena Don tak ingin memberikan bantuan secara cuma-cuma, ia pun meminta Roma agar menghadirkan Diwan supaya dirinya mendapat perlindungan kekebalan hukum. क्या मैं एक बार मिस्टर दीवान से बात कर सकता हूँ? Setelah kesepakatan dengan Diwan disetujui, Don memutuskan membantu pihak Interpol serta anggota polisi dalam menjinakkan bom serta membebaskan para sandera, sekaligus mengakhiri perdagangan bubuk terlarang di wilayah Eropa dan Asia. Really? Saat semua persiapan selesai, Don, Roma, dan anggota Interpol langsung bergegas masuk menuju gedung demi bisa menjinakkan beberapa bom yang telah dipasang. Tepat ketika mereka hendak akan masuk, Don memperingatkan Roma untuk jangan terlalu gegabah karena di ruangan yang akan mereka masuki ada kamera CCTV yang sedang dipantau oleh anak buah Fardan, sehingga Don meledakkan area CCTV yang sebelumnya telah dipasangi bom. Sadar jika ledakan itu berasal dari ruangan bawah, Jabar meminta anak buahnya agar menghubungi semua anggotanya yang sedang berjaga, mengetahui jika anak buahnya yang berjaga di ruangan CCTV sudah tewas akibat ledakan barusan, sehingga Jabar meminta mereka agar menghabisi Don saat itu juga. Bring me his head. Oi, Sam. Saat anggota Interpol sedang berusaha menjinakkan bom yang ditanam di pintu menuju ke ruang brankas, muncullah anak buah Jabar yang langsung memberikan serangan sehingga di tengah aksi baku hantam yang masih berlangsung, Don sempat terkena tembakan oleh salah satu anak buah Jabar. Beruntung, ia mampu mengembalikan keadaan dengan berhasil menghabisinya. Mendengar percakapan antara Jabar dan Malik, Don dengan cepat memotong pembicaraan mereka dan berniat menghampiri ke tempat di mana Jabar dan Fardan berada bersamaan dengan Roma yang ingin mengetahui bagaimana kondisi para sandera. Let's go. Sesampainya di tempat Fardan, Don serta Roma diminta melepaskan semua senjata yang dipegangnya agar Fardan dapat dengan leluasa memberikan pelajaran terhadap Don. Untuk kemudian, Roma diminta menghabisi Don saat itu juga, tetapi menyaksikan Roma ditembak oleh anak buah Jabar membuat Don sangat marah kepada Fardan karena telah melakukan kesalahan besar dan setelah menghabisi Jabar dan melumpuhkan Fardan, Don menghubungi Malik demi memastikan surat kekebalan hukumnya sudah bisa didapatkan. Yang karena surat yang diinginkan sudah didapatkan, ia pun meminta para petugas polisi untuk masuk ke dalam gedung ditemani oleh Samir. Papers तैयार. Very good, Mr. Malik. Bukannya langsung pergi setelah mendapatkan surat kekebalan hukum, Don terlebih dahulu memberikan ancaman kepada Samir mengenai dirinya yang akan membuat keluarga Samir menderita. Untuk kemudian, ia lekas keluar dari gedung sambil membawa Roma yang sedang dalam kondisi kritis. Tak sampai di situ, Don memberikan cetakan uang serta sebuah kaset yang sebelumnya berhasil dicuri. Malik yang menerima kaset itu pun dengan cepat memeriksa isi di dalamnya yang ternyata adalah sebuah rekaman percakapan antara mendiang Singhania dan Diwan. Hal itu tentu membuat Malik serta anggota Interpol tercengang karena isi di dalam kaset tersebut adalah orang-orang yang terlibat dalam praktik money politik. Keesokan harinya ketika Diwan hendak akan kembali bekerja, di tengah perjalanan ia mendapatkan telepon dari Cole yang ingin mengetahui situasi di Bank Sentral, tapi tiba-tiba disinilah terungkap bahwa tujuan sebenarnya Don melakukan pencurian ini hanya untuk menjebloskan orang-orang yang berniat menghabisinya ke dalam penjara. Bahkan Fardan yang sempat ikut bergabung dalam kelompoknya tak luput dari rencana Don yang kembali memasukkan Fardan ke tempat yang semestinya. Kini Don hanya tinggal menangani Samir yang telah mengkhianatinya, di mana ia mengirimkan sebuah paket misterius ke rumahnya dan menghubungi Samir agar menemuinya di suatu tempat. I hope you like it. Dengan fakta bahwa Don sudah bisa bebas dari jeratan hukum, ia kembali menemui Ayesa di salah satu jembatan. Di sana juga terdapat Samir yang ternyata masih bagian dari anggotanya dan sebenarnya tidak pernah mengkhianatinya. Pasti kalian bertanya-tanya, lah kan Bang Samir telah mengkhianati Don. Kalian ingat ketika pertemuan pertama antara Don dengan Samir? Ya, dari situlah Don mulai merencanakan semua kejadian ini seperfik mungkin dan meminta Samir agar berpura-pura mengkhianatinya. Dan untuk cetakan yang telah diberikan kepada Diwan, itu hanyalah cetakan palsu, sedangkan yang aslinya sudah berada di tangan Don, di mana aksi pencuriannya kali ini juga membuat para polisi tidak akan bisa menangkapnya karena mereka tidak memiliki bukti sedikit pun. मेरे सारे दुश्मनियां तो खत्म हो चुके हैं या फिर जेल में हैं। Tamat.